Bab 1493 Bisa Hidup. Hana sang menatap Sander Ye, dan Sander Ye membungkuk sedikit, tetapi tidak rendah hati maupun sombong. Hana sang bertanya, "Bisakah aku mempercayaimu?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Hana sang bertanya, "Kenapa?" Sander Ye berkata, "Kalau kamu tidak percaya padaku, aku seharusnya sudah mati." Hana sang mengangguk, "Kamu orang yang sangat pintar. Menjadi seorang pengawal hanya akan membuang-buang bakatmu. Mulai sekarang, kamu akan tetap berada di sisiku. Di permukaan, kamu adalah seorang pengawal, tetapi diam-diam, kamu adalah penasihatku dan kamu hanya bertanggung jawab kepadaku." Sander Ye berkata, "Sesuai perintah Tuan." Hana sang berkata, "Kamu datang untuk berurusan dengan para pedagang ini. Aku perlu mengumpulkan 10 juta kristal spiritual bintang secepat mungkin." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Aku butuh beberapa kekuasaan." Begitu dia selesai berbicara, sebuah token melayang di depannya dengan satu kata tertulis di atasnya, "Hana." Sudut mulut Sander Ye sedikit melengkung ke atas. Dengan token ini, dia bisa melakukan banyak hal. Oh sial. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuh pemilik pena Tao. Dia tidak mau menunggu sedetik pun. Tetapi sebelum itu, dia masih harus berurusan dengan para pengusaha itu terlebih dahulu. Sander Ye kembali ke aula utama. Saat ini, para pedagang belum pergi. Ketika mereka melihat Sander Ye datang, mereka segera mengelilinginya dengan senyum di wajah mereka. Orang tua di depan bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu, Tuan?" Sander Ye berkata, "Mulai sekarang, kalian bisa memanggilku Sander Ye saja." Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani memanggil namanya, jadi lelaki tua yang memimpin berkata, "Tuan Ye, masalah ini." Sander Ye berkata, "Tuanku sudah setuju." Mendengar ini, semua orang tertawa. Sander Ye berkata, "Kapan kalian semua bisa mengumpulkan 10 juta kristal spiritual bintang?" Orang tua yang memimpin merasa sedikit malu. Sander Ye menatap lelaki tua di depan, "Kalian semua, silakan mundur." Mendengar kata-kata Sander Ye, semua orang sedikit terkejut dan menatap lelaki tua itu. Sander Ye mengerutkan kening, dan kekuatan pedang yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang di lapangan. Semua orang terkejut, kultivator pedang. Orang tua di depan melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, pergi." Para pengusaha itu jelas dipimpin olehnya, dan setelah mendengar kata-katanya, mereka semua mundur. Tak lama kemudian, hanya tersisa 2 orang di aula itu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan saja." Sander Ye berkata dengan tenang, "Tuan, aku punya nasihat untuk kamu. Saat ini, jangan pamer kepintaran kamu. Kamu harus mengerti situasi apa sekarang." Orang tua itu mengerutkan kening. Sander Ye melanjutkan, "Kekaisaran sedang berperang dengan keluarga Tian, dan selama periode ini, penguasa telah menggunakan banyak cara untuk mengumpulkan dana." Apa artinya ini? Itu berarti bahwa situasi perang tidak terlalu mulus, dan perang bukan hanya tentang jumlah dan kekuatan kedua belah pihak, tetapi juga tentang uang. Penguasa meminta kamu untuk meminjam uang kali ini, dan ini jelas merupakan momen yang sangat penting. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untuk kamu, apakah kamu tahu apa yang menunggu kamu? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Sander Ye menambahkan, "Untuk mengumpulkan uang, saat ini Tuan memiliki 2 pilihan. Satu adalah menyerang kamu, dan yang lainnya adalah menyerang orang-orang di bawah. Tetapi, mereka tidak akan menyerang orang-orang kecuali jika benar-benar diperlukan,
karena jika mereka menyerang orang-orang saat ini, kemungkinan besar akan menimbulkan kerusuhan sipil. Jika mereka tidak dapat menyerang orang-orang, maka mereka hanya dapat menyerang kamu para pengusaha. Mengapa? Karena kamu tidak berada di atas maupun di bawah. Apakah kamu mengerti maksud aku? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, tolong ceritakan padaku secara rinci." Sander Ye menatapnya dan berkata, "Bisa naik atau tidak, berarti kamu kaya tetapi tidak berkuasa. Kamu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi kekaisaran, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan para pemimpin puncak kekaisaran. Oleh karena itu, para pengambil keputusan kekaisaran tidak akan memihakmu. Bisa turun atau tidak, berarti kamu masih jauh dari orang-orang biasa di bawah. Jika kamu dibantai, orang-orang di bawah tidak akan bersimpati padamu sama sekali, dan bahkan mungkin bertepuk tangan dan menyalakan petasan." Wajah lelaki tua itu tampak agak jelek. Sander Ye berkata, "Kamu berada dalam posisi yang canggung, tetapi untungnya, keadaan belum mencapai titik itu, dan kamu masih memiliki cara untuk menyelamatkan diri." Orang tua itu menatap Sander Ye, dan Sander Ye melanjutkan, "Menolong diri sendiri ini berarti menjadi lebih pintar dan mengorbankan sebagian dari kepentingan kamu saat ini demi keuntungan jangka panjang." Orang tua itu tidak lagi memandang rendah Sander Ye, dan berkata dengan hormat, "Tolong beri aku beberapa saran, Tuan Ye." Sander Ye berkata perlahan, "Perang ini terkait dengan nasib negara. Kekaisaran akan menang dengan segala cara. Jika kedua belah pihak terus menemui jalan buntu, maka kekaisaran pasti akan memenangkan perang ini dengan segala cara. Jika kamu mengambil inisiatif untuk membantu tuan dan kekaisaran sekarang, kamu dapat memiliki reputasi yang baik dan akhir yang baik. Jika kamu tidak bijaksana, maka hasil akhirnya adalah kekaisaran akan mengajarimu untuk bersikap bijaksana. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin bersikap bijaksana, itu akan terlambat." Orang tua itu tampak agak pucat. Sander Ye melanjutkan, "Tetapi jika kamu berusaha sekuat tenaga untuk membantu tuan dan kekaisaran sekarang, meskipun kamu akan kehilangan sejumlah uang, selama kita memenangkan pertempuran ini, tuan pasti akan mengingat kebaikanmu, dan kekaisaran juga akan mengingat kebaikanmu, karena bantuan tepat waktu adalah hal yang paling berharga. Pada saat itu, bisnismu tidak hanya akan dilakukan di provinsi ini, tetapi bahkan di seluruh kekaisaran. Tidak hanya itu, jika kamu membantu dengan segenap kekuatanmu saat ini, tuan juga akan mengingat kebaikanmu. Tuan begitu muda dan begitu berani, dan masa depan dia tidak terbatas." Orang tua itu berkata dengan suara berat, "Bagaimana kalau kita tidak menang?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Jika kita tidak bisa menang, maka semuanya akan berakhir. Ketika sarangnya terbalik, bagaimana telurnya bisa tetap utuh? Saat itu, bukan hanya kekaisaran yang akan ditelan oleh orang lain, tetapi juga orang-orang di bawahmu." Orang tua itu terdiam. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu berani melarikan diri sekarang, percaya atau tidak, seluruh klanmu akan dimusnahkan." Orang tua itu mendesah pelan. Sander Ye berkata, "Ini sebenarnya adalah kesempatan sekali seumur hidup untukmu. Jika sebelumnya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan ini untuk berinteraksi dengan tuan, tetapi sekarang, dia harus mengambil inisiatif untuk menemuimu. Jika kamu bijaksana, lakukan yang terbaik untuk membantunya saat ini. Ketika pertempuran ini dimenangkan, dia pasti akan dipromosikan, dan pada saat itu, dia pasti tidak akan melupakanmu." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. "Kami semua adalah pengusaha yang hanya punya sedikit uang. Jangankan kalau dia dipromosikan jabatannya, bahkan sekarang, dia tidak akan menganggap kami serius.
Sander Ye berkata, itulah mengapa kamu harus lebih dekat dengannya saat ini. Orang tua itu menatap Sander Ye, dan Sander Ye berkata, karena baginya, sedikit bantuan mulai sekarang sudah cukup untuk membuatmu makmur dan mengubah takdirmu. Orang tua itu tampak tergoda. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa lagi, dia sudah mengatakannya dengan sangat baik. Jika orang-orang ini masih tidak mau bertobat, yang menanti mereka pastilah pisau jagal Hana Sang. Sejak zaman dahulu, jika para atasan kekurangan uang, mereka akan mengambil tindakan terhadap para pedagang atau rakyat jelata. Para raja yang bodoh akan mengambil tindakan terhadap rakyat jelata, dan akibatnya rakyat jelata akan memberontak dan mendorong mereka ke pihak para pedagang dan bangsawan, memaksa mereka untuk membentuk kelompok. Para raja yang cerdas akan mengambil tindakan terhadap para pedagang terlebih dahulu, dan kemudian mereka tidak akan dapat naik atau turun, jadi mereka akan dibunuh semuanya, dan tidak ada yang akan keluar untuk berbicara membela mereka. Dia tidak tahu sejauh mana perang antara kekaisaran dan keluarga Tian telah mencapai, tetapi yang pasti adalah bahwa itu jelas tidak optimis. Justru karena inilah jika situasi perang di sisi lain menunjukkan kerugian lagi, para atasan kekaisaran pasti akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Orang tua itu tiba-tiba berkata, aku akan menawarkan 20 juta kristal spiritual bintang. Sander Ye menarik pikirannya dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatapnya dan berkata, aku tidak butuh surat utang dari gubernur. Sander Ye, lalu apa yang kamu inginkan? Orang tua itu menatap Sander Ye dan berkata, aku ingin sebuah janji. Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa berjanji atas namanya. Orang tua itu berkata, aku tidak menginginkan janjinya, aku menginginkan janjimu. Sander Ye sedikit bingung, kamu ingin janjiku? Orang tua itu mengangguk, ya. Sander Ye menatap lelaki tua itu, kenapa? Orang tua itu berkata, Tuan Ye, aku tahu bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk berunding dengan gubernur. Seperti yang kamu katakan, jika kami berunding dengannya sekarang, itu hanya akan membuatnya kesal. Oleh karena itu, aku hanya dapat berbicara kepada kamu. Permintaan aku adalah jika kami memiliki akhir yang buruk di masa depan, Tuan Ye dapat membantu kami sedikit. Sander Ye terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah. Orang tua itu tersenyum dan berkata, terima kasih banyak sebelumnya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sander Ye dengan hormat, 20 juta kristal spiritual bintang semuanya ada di sini. Sander Ye mengambil cincin penyimpanan itu dan melihatnya, memang ada 20 juta kristal spiritual bintang di dalamnya. Orang tua itu berkata, sejujurnya, kami telah membuat rencana skenario terburuk. Jika gubernur bermaksud memaksa kami akan segera kabur. Tetapi, setelah mendengarkan kata-kata Tuan Ye, aku mengerti bahwa jika kami berani melarikan diri sekarang, kami akan hancur. Sayangnya, saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sander Ye. Sander Ye sedikit bingung, apa ini? Orang tua itu berkata dengan hormat, ada 1 juta kristal spiritual bintang di dalamnya. Itu adalah penghormatan kami kepada Tuan Ye. Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak perlu melakukan itu. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan bertanya, siapa namamu? Orang tua itu berkata, aku Yuto Qin dari keluarga Qin. Sander Ye mengangguk, Tuan Qin, simpan cincin penyimpanan itu. Yuto Qin berkata cepat, Tuan Ye, ini hanya tanda terima kasih kecil dari kami. Kamu. Sander Ye berkata, sejujurnya, aku memang kekurangan uang sekarang, tetapi aku tidak akan memanfaatkan situasi ini untuk merampok. Kamu kembali dan beritahu orang-orang lainnya untuk mendengarkan aku,
dan aku akan menjamin kamu dengan kekayaan dan kemakmuran abadi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Yu Toqin tertegun ketika dia melihat cincin penyimpanan di depannya. Sander Ye datang ke aula Hana Sang. Dia berjalan ke arah Hana Sang dan meletakkan cincin penyimpanan itu di meja Hana Sang. Hana Sang melirik cincin penyimpanan itu, lalu menatap Sander Ye, 20 juta. Sander Ye mengangguk. Mereka mengatakan bahwa ketika negara sedang dalam krisis, setiap orang memiliki tanggung jawab. Mereka bersedia membantu kamu dengan tambahan 10 juta kristal spiritual bintang, dan mereka tidak menginginkan surat utang apapun. Hana Sang menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata, "Ini adalah kata-kata asli mereka." Hana Sang mengangguk, "Aku mengerti." Sander Ye membungkuk sedikit dan melangkah mundur. Sebuah suara terdengar dari belakang Hana Sang, "Orang ini tidak serakah akan uang. Dia tidak hanya menolak 1 juta kristal spiritual bintang, dia bahkan tidak mengambil satu pun dari 20 juta kristal spiritual." Hana Sang bertanya, "Mungkinkah dia mengetahui bahwa kamu mengikutinya?" Suara itu berkata, "Tidak mungkin. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk mendeteksiku." Hana Sang perlahan menutup matanya. Jika tidak mengejar uang, maka mengejar sesuatu yang lebih besar. Suara itu berkata, "Para pedagang itu." Hana Sang berkata, "Bisa hidup." Suara itu berkata, "Kalau begitu Sander Ye." Hana Sang berkata, "Bisa hidup untuk saat ini." Bersambung.